Bismillah, sahabat yang dicintai Allah, melanjutkan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Yang kemarin sampai kepada Nabi Yusuf alaihissalam menceritakan mimpinya kepada ayahnya. Kemudian setelah itu kekhawatiran ayahnya yaitu Nabi Yakub itu pun terjadi ketika anak-anaknya yang lain yang berjumlah 12 saudara itu kemudian merasa bahwa ayahnya selama ini itu memperlakukan mereka itu tidak adil. Mereka menganggap bahwa ayahnya itu lebih menyayangi Yusuf dan Bunyamin, dan yang paling disayang banget adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Rasa iri hati itulah yang kemudian memunculkan mereka punya niat jahat. Bagaimana kalau kemudian kita singkirkan aja Yusuf agar kasih sayang ayah itu tercurah kepada kita, karena sudah tidak lagi menyayangi Yusuf. Maka di antara 10 saudara itu ada yang mengusulkan ide, bagaimana kalau kemudian Yusuf itu kita bunuh saja. Maka oleh orang yang lain itu usul itu ditolak, jangan sampai Yusuf dibunuh, nanti ayah tamat membenci kita. Kemudian usul yang kedua adalah bagaimana kalau kemudian kita ajak Yusuf pergi ke hutan dan kita tinggalkan di sana. Ide kedua itulah yang kemudian disepakati oleh 10 bersaudara itu. Lalu Bunyamin nggak ikut-ikutan, dia tetap di rumah. Kemudian dari 10 saudara itu meminta izin kepada ayahnya Nabi Yakub. Wahai ayah, izinkan saya untuk membawa Yusuf untuk bermain-main ke hutan, untuk bersenang-senang di sana, kita akan berburu. Kemudian ayahnya berat hati untuk mengizinkan. Aku khawatir kalau kemudian kamu mengajak Yusuf, nanti Yusuf kenapa-napa di sana. Nanti ada serigala, itu bahaya, tidak baik. Kemudian tetap dari 10 saudara itu meyakinkan ayahnya supaya dipercaya membawa Yusuf. Akhirnya dengan berat hati dibolehin, karena mereka telah meyakinkan ayahnya, walaupun tetap nggak dipercaya sebenarnya, bahwa mana mungkin Yusuf itu akan didekati oleh serigala, sedangkan kami ini adalah sekelompok orang yang kuat. Maka malu sekali kalau kemudian kami tidak bisa menjaga Yusuf. Maka berangkatlah rombongan saudara itu ke suatu hutan. Kemudian di hutan itulah Nabi Yusuf alaihissalam kecil dimasukkan ke dalam sumur. Dan mereka ingin mengelabui ayahnya, yaitu dengan pura-pura bahwa Nabi Yusuf alaihissalam itu sudah dimakan oleh serigala, dengan cara mengambil baju gamis yang dipakai oleh Yusuf saat pergi, kemudian dilumuri darah palsu. Kemudian pulanglah mereka pura-pura sedih bahwa mohon maaf, kami sempat lalai ketika kami sedang bermain bersenang-senang, ternyata Yusuf itu dimakan serigala. Kemudian ayahnya pun sangat sedih dengan kehilangan Yusuf tersebut, sampai kemudian menangis berhari-hari, berbulan-bulan menangis, hingga kemudian membuat Nabi Yakub alaihissalam itu matanya menjadi buta. Kemudian ketika Nabi Yusuf alaihissalam sudah masuk ke dalam sumur, kemudian ada para musafir, orang yang sedang melakukan perjalanan untuk menuju kota. Kemudian mereka haus, mereka menimba air sumur di situ. Ketika mereka ingin mengambil air, kemudian mereka mendapati bahwa di sumur itu ada seorang anak kecil. Kemudian anak kecil itu, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam itu kemudian masuk ke dalam timba itu. Ketika ditimba di atas, akhirnya Nabi Yusuf itu ikut ke atas. Para musafir itu melihat, wah ini anak lucu banget ya, tapi sebenarnya kita tuh nggak butuh, tapi lumayan nih apabila ini dijadikan budak kemudian kita jual. Lalu singkat cerita, dibawalah Nabi Yusuf kecil itu ke Mesir,
kemudian dijual di sana. Dibeli oleh seorang pembesar Mesir yang dinamakan dengan Kiftir Al-Aziz. Kemudian Kiftir Al-Aziz itu mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, ini kita baru saja membeli budak, angkatlah dia sebagai anak atau bisa juga menjadi pelayan di kerajaan kita. Seiring berjalannya waktu, Yusuf alaihissalam itu tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan, dan ketampanannya itu di atas rata-rata manusia biasa. Kebersamaan istrinya Al-Aziz yang setiap hari melihat ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam membuat istrinya itu tergoda. Istrinya Kiftir Al-Aziz itu tergoda, kemudian pada suatu hari merencanakan sebuah rencana jahat, yaitu ingin bermaksiat kepada Yusuf alaihissalam. Di dalam kerajaannya yang megah, kemudian ketika Nabi Yusuf sudah berada di suatu ruangan, dan ruangannya itu pintunya itu berlapis-lapis, dikatakan bahwa itu ada 7 lapis pintu. Jadi Nabi Yusuf itu berada di tengah-tengah itu, kemudian semua pintu sudah dikunci satu demi satu, terus pintu yang sangat berlapis-lapis itu semua sudah dikunci. Dan Nabi Yusuf ada di situ, kemudian didekati oleh seorang wanita, istrinya pembesar Mesir yang dikatakan namanya itu Zulaikha, walaupun di dalam Al-Quran itu tidak disebutkan nama itu. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam mulai digoda oleh Zulaikha. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam mulai digoda, dikatakan di dalam Al-Quran itu, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ara'a burhana rabbih. Ketika wanita itu menggodaku, aku pun tergoda sebenarnya. Jadi Nabi Yusuf itu tetap memiliki keinginan, tetap punya ketertarikan kepada wanita. Ketika digoda, Nabi Yusuf pun tergoda. Laula ara'a burhana rabbih. Kalau kemudian bukan karena petunjuk dari Tuhanku, maka akan terjatuh. Petunjuk yang dimaksud di dalam Al-Quran ini, sebagian ulama menafsirkan bahwa saat itu Nabi Yusuf itu teringat kepada ayahnya. Jadi karena dekatnya beliau dengan ayahnya membuat nggak enak akhirnya dengan itulah kemudian Nabi Yusuf itu tidak mau melayani kemaksiatan itu. Itulah kemudian kenapa kisah ini diabadikan di dalam Al-Quran, bahwa kisah ini sungguh luar biasa. Kenapa? Karena banyak orang yang bertakwa kepada Allah itu di dalam keramaian bersama dengan teman-temannya, dia bisa menjadi orang yang bertakwa. Tapi tidak banyak orang yang dalam keramaian itu bisa bertakwa, tapi di dalam kesendirian, di saat dia jauh dari keluarganya, dia jauh dari kampung halamannya, tidak ada yang mengenal Yusuf. Yusuf berasal dari Palestina, kemudian Yusuf sudah berada di Mesir, di negeri yang sangat jauh, yang tidak ada melihat. 7 lapis pintu sudah sangat rapat, aman, tidak ada yang melihat, maka potensi untuk bermaksiatnya itu besar sekali. Tapi kemudian Yusuf mampu menolak ajakan tersebut, hingga kemudian mereka berdua, Yusuf dan Zulaikha, itu berlari-lari mencoba membuka kunci. Yusuf ingin kabur dari jeratan Zulaikha, kemudian Zulaikha itu ingin menahan kunci itu dan kemudian menarik gamisnya Nabi Yusuf. Maka ketika terbuka pintu itu, didapatilah suaminya Zulaikha itu datang. Kemudian wanita itu melakukan tipu daya. Tipu dayanya mengadu kepada suaminya, wahai suamiku, apa yang harus engkau lakukan ketika engkau mendapati bahwa Yusuf itu kurang ajar padaku. Dia memutarbalikkan fakta. Kemudian datanglah saudara dari wanita tersebut mengatakan, kita lihat saja bahwa siapa yang bersalah. Kalau memang bajunya Yusuf
yang koyak atau sobek itu di bagian depan, maka yang salah adalah Yusuf, yang menggoda adalah Yusuf. Tapi kalau kemudian baju yang koyak itu adalah bagian belakang yang menandakan bahwa Yusuf ingin pergi kemudian ditahan, maka yang salah adalah perempuan. Maka disitulah didapati bahwa yang koyak bajunya adalah bagian belakang, yang menandakan bahwa yang bersalah itu adalah perempuannya. Kemudian suaminya Zulaikha itu mengatakan, ya udahlah, ini sudah terjadi, kali kamu wahai istriku minta ampunlah kepada Allah. Itu saja bagian yang kedua, kita tunggu bagian